Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin wal muslimat jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kembali pengajian tafsir sekaligus tadabbur surah An-Nazi'at ayat 27 sampai ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'antum ashaddu khalqan amis samaa banaha rafa'a samkaha fasawwaha wa aghtasha laylaha wa akhraja duhaha wal arda ba'da dhalika dahaha akhraja minha ma'aha wa mar'aha wal jibala arsaha mata'an lakum wa li'an'amikum. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah kalian lebih sulit diciptakan atau langit yang kokoh itu Allah telah membangunnya? Kaum muslimin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah Subhanahu wa taala di awal surah menjelaskan tentang peristiwa kiamat dan orang-orang yang mengingkari peristiwa kiamat dan hari kebangkitan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kisah Musa berhadapan dengan Fir'aun, bahwa sebagaimana di zaman Nabiullah Musa ada para pembangkang orang-orang yang kafir yang tidak beriman kepada akidah Islam, maka pada zaman Nabi pun ada orang-orang yang seperti itu. Pada zaman Rasulullah pun ada orang-orang yang seperti Fir'aun. Tercatatlah nama seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Asi bin Wa'il, Abdullah bin Ubay bin Salul, Walid ibnul Mughirah, dan lain sebagainya, tokoh-tokoh kufar yang tidak percaya kepada apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian pada ayat ini Allah kembali menceritakan atau menyinggung masalah kepastian hari kebangkitan itu benar-benar terjadi. Hal yang selama ini diingkari oleh orang-orang kafir di sepanjang zaman. Setiap rasul yang diutus, nabi yang diutus, selalu saja ada kelompok yang ingkar, tidak percaya kepada hari kiamat dan hari kebangkitan. Maka kepada mereka semua itu, terutama orang-orang kafir yang mengingkari kebenaran tentang kebangkitan, hari kebangkitan, pada mereka semua, terutama dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menyatakan, "A antum asyaddu khalqan amis sama?"
Mana yang lebih sulit untuk diciptakan, kalian atau langit? Maksud lebih sulit di sini dalam perspektif kita manusia, karena bagi Allah tidak ada yang lebih sulit. Jadi tidak bisa kita bilang bagi Allah langit itu lebih sulit Allah ciptakan daripada manusia, tidak bisa. Karena Allah itu lalat, menciptakan lalat dengan menciptakan langit sama bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cukup dengan kun fayakun. Menciptakan seekor semut dengan seekor gajah sama bagi Allah, tidak ada beda. Jadi kenapa di sini menggunakan kata asyad? Asyad itu isim tafdil, lebih sulit, lebih payah. Sekarang karena Allah sedang bicara dengan manusia, Allah menggunakan logika manusia. Bagi kita manusia, semakin besar, semakin kompleks sesuatu itu, maka semakin sulit untuk diciptakan. Semakin butuh waktu lebih lama. Mana lebih sulit misalnya menciptakan, memproduksi mobil betulan dengan mobil-mobilan? Mana lebih sulit menciptakan pesawat beneran atau pesawat mainan? Bagi kita manusia, dengan persepsi kita manusia, membuat pesawat betulan itu lebih susah, lebih sulit, lebih kompleks dia daripada membuat pesawat mainan. Itu bagi kita manusia. Makanya sekarang Allah sedang bicara dengan manusia menggunakan logika manusia. Hai manusia-manusia yang ingkar, a antum asyaddu khalqan amis sama? Mana yang lebih susah diciptakan, kalian atau langit? Tentu semua kita jawab, ya langitlah, lebih besar, jauh lebih besar, jauh lebih sempurna, jauh lebih kompleks daripada manusia. Kalau memang begitu jawabannya, sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dengan begitu sempurna. Di antara makhluk Allah yang paling besar itu langit, paling luas, sudah Allah ciptakan dengan sangat sempurna, apalagi manusia yang kecil-kecil ini, yang tidak sebanding dengan langit. Jadi kalau langit saja sudah Allah ciptakan, apalagi manusia untuk diciptakan dan diciptakan kembali, dihidupkan kembali, tentu sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini pertanyaan Allah ini ditujukan kepada orang-orang yang ingkar, yang tidak percaya. Dan pertanyaan semacam ini disebut dalam istilah bahasa, disebut dengan taqri' wa taubih. Pertanyaan yang nadanya itu mencela, nadanya itu memberi teguran. Jadi kita ditanya, tapi di balik pertanyaan itu ada teguran dari Allah pada orang-orang yang ingkar. Ada semacam celaan. Allah sedang memarahi mereka, mencela mereka yang tidak percaya tentang kekuasaan Allah menghidupkan kembali jasad-jasad yang telah mati, yang telah hancur. Karena orang kafir kan mempertanyakan kemarin itu. Apa pertanyaan mereka? Bagi orang yang tidak percaya itu, inna lamarduduna fil hafirah, apakah kalau kita sudah mati nanti kita akan dikembalikan hidup kembali? Pertanyaan-pertanyaan yang mengejek seperti itu. Maka dibalas ejek oleh Allah. Allah membalas ejekan mereka itu dengan mencela mereka. Sekarang pertanyaannya, siapa yang lebih sulit diciptakan, kalian atau langit? Tentu langit lebih kompleks, langit lebih sempurna. Maka Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lain, khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Mudah bagi Allah menciptakan manusia. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Ini dalam rangka
menanamkan suatu keyakinan di dalam hati setiap insan untuk yakin dan percaya kepada kudrah dan iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Banaha artinya Allah telah membangun langit itu. Allah yang telah menciptakannya. Jadi diumpamakan langit itu seperti sebuah bangunan yang kokoh, Allah telah menciptakannya. Pada ayat berikutnya Allah menjelaskan, rafa'a samkaha fasawwaha. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit itu dengan bangunan yang tinggi. Rafa'a samkaha, Allah meninggikan bangunannya. Jadi antara langit dengan bumi tidak sempit, ada ruang yang luas, dan kita pun tak sanggup mencapai langit itu. Tinggi sekali, jauh sekali. Untuk mencapai benda-benda langit saja kita tidak sanggup, tak mampu. Untuk menggapai bintang-bintang itu saja jauh sekali, karena hitungannya bukan lagi kilometer, sudah kecepatan cahaya. Untuk sampai ke sebuah bintang saja itu perlu waktu 1 tahun cahaya. Kalau ada pesawat yang cepatnya seperti cahaya, itu 1 tahun baru sampai ke bintang itu. Bintang yang kita tengok berkedip-kedip itu kecil ya, itu sebenarnya ukurannya sangat besar itu, bisa ribuan kali besarnya bumi ini. Bahkan ada yang lebih besar lagi dari matahari, besar sekali. Cuma karena jaraknya terlalu jauh, nampak dia kecil. Itu baru di bawah kolong langit pertama, sama'ud dunya, langit yang paling dekat. Bagaimana dengan langit berikutnya? Karena langit itu berlapis-lapis. Dan yang sudah sampai ke sana Nabi kita Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj, itu yang sudah sampai. Kalau yang lain belum. Berarti ada kekuatan lain yang lebih cepat dari cahaya untuk bisa sampai ke sana. Dalam semalam Nabi datang ke sana, kemudian kembali lagi. Dalam 1 malam selesai perjalanan itu. Jadi ada kecepatan yang lebih cepat dari cahaya. Maha kuasa Allah yang memperjalankan hambanya itu. Nah, ada kekuatan manusia, belum sampai ke situ kekuatan manusia. Rafa'a samkaha, Allah meninggikan bangunannya. Samka itu artinya, samkun itu sesuatu yang tinggi, sesuatu yang menjulang, mencakar langit. Sesuatu yang menjulang ke angkasa itu disebut samkun. Ya, di dalam kajian kebahasaannya, linguistiknya seperti itu. Orang Arab mengatakan samaktu syai'a idza rafa'tuhu. Aku mengangkat sesuatu. Samaktu syai' artinya aku mengangkat sesuatu. Jadi ketika dikatakan rafa'a samkaha, bangunan langit itu diangkat tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menjulang. Jadi tidak rendah langit itu. Belum ada teknologi manusia yang sanggup menjangkau itu. Nah, jadi ini kuasa Allah, kudrah Allah. Ciptakan langit begitu luas. Ya. Fasawwaha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sawwaha, menyempurnakan penciptaan langit tadi. Ditinggikan dan disempurnakan. Maka di dalam kata sawwa ini mengandung makna disempurnakan, artinya langit itu betul-betul diciptakan dengan sangat sempurna. Tidak ada celah-celah lubang-lubangnya, rata. Tidak ada ketimpangan, tidak ada ketidaksesuaian. Allah ciptakan dengan sangat sempurna. Seperti dalam surah Al-Mulk, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Kamu tidak akan pernah melihat dalam penciptaan Allah itu sesuatu yang ketidaksesuaian, ketimpangan, tidak ada. Langit Allah ciptakan dengan sangat sempurna. Wa aghtasha lailaha wa akhraja duhaha. Kemudian apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan malamnya gelap gulita. Aghtasha artinya azlama, membuat sesuatu menjadi gelap, menjadi gulita. Allah jadikan malam itu gelap gulita.
wa akhraja duhaha. Kemudian Allah jadikan siangnya terang benderang. Allah keluarkan duhaha. Duha itu arti duha secara bahasa artinya intisyarus syams, menyebarnya cahaya matahari. Ketika matahari terbit, cahayanya menyebar sehingga semua pelosok penjuru menjadi terang benderang, itu disebut duha. Maka waktu pagi menjelang siang itu disebut dengan waktu duha. Itu waktu siang yang paling sempurna itu waktu duha. Maka kata siang di sini digunakan kata duha karena itu adalah bagian terpenting dan terbagus dari siang, duha itu. Sunnahkan kita salat sunat duha. Salat sunat duha itu jangan masih gelap sudah salat duha. Begitu sudah waktu syuruk, terbit matahari, jangan langsung salat. Tunggu dulu. Tunggu sekitar 15-20 menit baru kita salat. Ada yang mengatakan itu salat syuruk, ada yang bilang itu salat duha, awal waktu duha. Jadi 20 menit setelah waktu syuruk baru salat, jangan langsung salat. Tunggu dulu matahari sudah agak tinggi, artinya sudah menyebar dia cahayanya, itu baru kita salat duha. Kemudian setelah itu ada namanya salat awabin. Salat ketika matahari sudah agak panas, sudah panas. Kira-kira jam 11 siang. Ketika sudah agak terik menjelang waktu istiwa, itu ada salat namanya salat awabin. Sebenarnya para ulama mengatakan salat awabin itu juga salat duha. Cuma salat duha yang dilakukan mendekati akhir waktunya. Itu juga sangat dianjurkan. Di salat duha ini boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat. Jadi ada hadis menyebut 2 rakaat, ada hadis menyebut 4 rakaat, ada hadis menyebut 6 rakaat, ada hadis menyebut 8 rakaat, ada hadis menyebut 12 rakaat. Ada hadis memberi isyarat bahwa salat duha itu tidak ada batas rakaat. Jadi ada khilaf di sini. Ada ulama mengatakan batas duha itu 8 rakaat. Ada pendapat ulama mengatakan 12 rakaat maksimal. Ada pendapat satu lagi mengatakan terserah mau berapa saja, tidak dibatasi. Mau salat duha 20 rakaat pun tidak masalah. Nah, itu kuat juga dalilnya, masing-masing punya dalil itu. Jadi waktu duha ini yang merupakan bagian dari tanda kebesaran Allah, termasuk nikmat Allah bagi kita manusia, maka isilah waktu itu dengan ibadah kepada Allah. Malam pun begitu, Allah hadirkan malam sebagai tanda kekuasaan Allah, kebesaran Allah, juga menjadi nikmat bagi kita. Hadirnya malam itu jadi nikmat. Bayangkan kalau dunia ini siang terus, tidak pernah malam, atau malam terus, tidak pernah siang, repot juga kita. Jadi hadirnya siang dan malam menunjukkan, membuktikan kekuasaan dan kebesaran Allah, tapi di sisi yang lain, di situ ada nikmat Allah bagi kita yang harus kita syukuri. Cara mensyukurinya apa? Mengisi waktu malam, waktu siang, waktu pagi dengan ibadah yang sudah disyariatkan. Maka tidak ada waktu, satupun waktu yang lepas dari ibadah. Selalu kita diikat dengan ibadah, dengan zikir dan sebagainya. Nah, ini tugas kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah. Berikutnya wal arda ba'da dzalika dahaha. Dan bumi setelah itu, setelah Allah bereskan langit, setelah Allah sempurnakan langit penciptaannya, bumi setelah itu Allah bentangkan, Allah hamparkan. Dahaha. Daha itu artinya basata, dibentangkan, dihamparkan. Supaya bumi itu bisa kita huni, bisa kita tempati dengan nyaman, dengan baik. Kita bisa melakukan segala aktivitas, kita bisa membangun segala macam hal-hal yang kita perlukan. Kenapa? Karena bumi sudah dihamparkan oleh Allah, sudah disiapkan oleh Allah untuk kita bisa hidup di atasnya. Ini semuanya nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuma kita tidak mau memperhatikan ini semua, seolah-olah itu berjalan begitu saja, dan kita menganggap itu sebuah rutinitas. Siang malam hamparan bumi yang begitu indah,
terlewatkan begitu saja, kita tidak pernah merasa kagum atas ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Padahal itu semua adalah mukjizat, ayat min ayatillah. Jadi penciptaan langit, Bapak Ibu, penciptaan bumi itu lebih hebat ketakjubannya daripada tongkat menjadi ular. Kita sering takjub kalau dengar tongkat jadi ular. Mukjizat. Padahal penciptaan langit, penciptaan bumi, pergantian siang dan malam itu lebih hebat mukjizatnya daripada tongkat jadi ular. Cuma kita sering takjub dengan hal yang sepele-sepele tadi. Yaitu juga menjadi mukjizat, itu sebagai mukjizat. Tapi sebenarnya ada mukjizat yang lebih hebat dari itu. Kita tidak takjub. Kita sudah menganggap itu hal yang biasa, rutinitas. Turun hujan biasa saja, suara petir, kilat biasa saja bagi kita karena udah rutinitas keseharian. Tiap musim seperti itu kita melihat. Tapi tiba-tiba ada orang tertidur 300 tahun dalam gua, baru takjub kita. Ada orang tidur 300 tahun. Tiba-tiba ada burung dari tanah liat, ya, tanah liat dibentuk seperti burung, kemudian ditiup, hidup burung itu. Kita menjadi takjub. Tiba-tiba ada orang mati bisa hidup dengan izin Allah, kita jadi takjub. Hebat sekali itu mukjizat. Kalau sekarang orang takjub pun macam-macam. Ada tomat, dan di belah tomat ada tulisan Allah, itu pun sudah masuk dalam internet, dah viral. Lalu dia tengok, kemudian di awan ada la ilaha illallah, macam-macam. Orang takjub dengan hal-hal yang seperti itu. Ada tulisan Allah dalam tomat, ada sarang lebah bertuliskan Muhammad, sudah takjub dengan hal-hal yang seperti itu. Padahal yang Allah tampakkan setiap saat, setiap hari itu tidak membuat kita takjub. Padahal itu yang kita harus sebenarnya takjub. Jadi pemahaman kita tentang mukjizat terlalu rendah. Kita hanya takjub tongkat jadi ular. Bayangkan kalau tiap hari ada tongkat jadi ular, kira-kira jadi mukjizat nggak? Misalnya tiap hari kita tengok ada tongkat jadi ular, kira-kira jadi mukjizat nggak? Udah nggak jadi lagi mukjizat. Karena selera mukjizat kita rendah. Kita anggap itu mukjizat kalau itu jarang terjadi, ya. Kalau seandainya tiap hari ada orang mati hidup, udah nggak mukjizat lagi. Kalau kira-kira Nabi Muhammad, seandainya Nabi Muhammad dibangkitkan oleh Allah, datang dia ke Lok Semawe ini, mukjizat tidak? Mukjizat, tapi sehari aja. Setelah seminggu Nabi mondar-mandir di Lok Semawe ini, udah nggak mukjizat lagi. Tiap hari dia sholat di Masjid Al-Kausar, udah biasa. Ini mukjizat bagi kita itu kalau jarang. Tapi kalau udah sering, udah nggak mukjizat lagi. Padahal para sahabat Nabi dulu, tiap hari hidup dengan Nabi. Pagi tengok Rasulullah, siang tengok Rasulullah, maghrib ketemu dengan Rasulullah, malam ketemu Rasulullah, besok begitu lagi. Tapi para sahabat tidak pernah bosan melihat Nabi sebagai sosok mukjizat, sebagai salah satu tanda kebesaran Allah pada diri Nabi SAW. Makanya kalau Nabi ngomong tuh sahabat dengar seperti seolah-olah di atas kepala mereka ada burung yang sedang bertengger. Kalau Nabi meludah, Nabi tidak pernah sampai jatuh ke tanah, ada yang menyambutnya. Kalau Nabi tidur berkeringat, keringatnya ditampung masuk dalam botol. Jadi mereka memperlakukan Nabi betul-betul sebagai mukjizat. Padahal setiap hari ketemu. Pagi, siang, sore, malam, besok ketemu lagi. Bayangkan kalau Abu Bakar hidup sama Rasulullah sudah puluhan tahun. Tapi dia nggak puas-puas tengok Nabi. Seakan-akan baru hari itu dia tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena dia melihat Rasulullah dengan kacamata iman. Dia tengok kebesaran Allah pada diri Nabi. Kalau kita tidak sanggup seperti itu. Sesuatu yang aneh, yang jarang, itu sehari aja, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, udah. Setelah itu kita udah biasa aja. Kenapa? Karena kita tidak sanggup melihat. Kita melihatnya dengan mata kepala, bukan dengan mata iman. Padahal yang kita disuruh tengok itu dengan mata iman. Tengok langit, tengok bumi, tengok hujan. Ya, itu dengan kacamata iman suruh tengok, supaya kita merasakan di situ ada kebesaran Allah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Kalau ini tidak hebat Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ini bukan mukjizat, untuk apa Allah bercerita panjang lebar tentang ini dan diulang-ulang? Kalau nggak salah saya ini sudah pernah kita bahas juga sebelumnya.
bagaimana Allah menghamparkan bumi, dari bumi itu dikeluarkan akhraja minha ma'aha, dari bumi itu Allah keluarkan mata air yang terpancar. Disuruh perhatikan, artinya Allah menyuruh kita supaya takjub. Hai manusia, takjublah dengan itu. Pernah tengok sumur? Semua kita ada sumur di rumah, semua ada sumur. Takjub nggak tengok sumur itu? Keluar mata air dari tanah itu. Pernah nggak kita berpikir dan merasa takjub? Kemudian terucap di lidah kita, alhamdulillah, subhanaka ma khalaqta hadza batila. Pernah nggak terucap di lidah kita itu? Ingat terucap lagi, karena setiap hari kita tengok sumur. Di sana ada sumur, rumah saya pun ada sumur, ya, di rumah bapak ibu pun ada sumur. Dah nggak takjub lagi. Padahal Allah suruh takjub. Kalau tidak takjub, untuk apa Allah ceritakan berulang-ulang dalam Quran? Berulang-ulang Allah ceritakan pergantian siang malam, penciptaan langit bumi. Allah keluarkan dari bumi itu ma'aha, air terpancar. Ada laut. Kita dah biasa tengok laut. Padahal laut itu mukjizat. Danau, sungai, hujan, itu semuanya tanda kebesaran Allah. Disuruh perhatikan dan disuruh takjub. Wa mar'aha, dan Allah keluarkan mar'a itu apa? Mar'a itu apa? Mar'a itu adalah tumbuh-tumbuhan. Allah tumbuhkan tanaman-tanaman itu. Disuruh takjub juga. Disuruh tengok, disuruh perhatikan. Maka datanglah misalnya orang-orang non-muslim, mereka lah akhirnya yang memperhatikan itu. Nah, walaupun mereka melihatnya dengan kacamata dunia misalnya, karena mereka mau memperhatikan hal-hal seperti tadi, akhirnya mereka menemukan hal-hal baru. Ditemukanlah ilmu pengetahuan dan sebagainya, teknologi dan sebagainya, karena mereka mau memperhatikan itu semua. Nah, kalau nggak salah tuh teori gravitasi kan ditemukan dari hal yang sederhana. Siapa namanya itu? Newton ya, yang menemukan itu. Waktu dia tengok kenapa buah itu jatuhnya ke bawah. Ketika buah itu lepas dari apanya, jatuhnya ke bawah. Kenapa buah itu kalau lepas nggak ke atas dia? Kenapa ke bawah? Maka kalau kita tanya itu sama orang Aceh kan dibilang gila kita. Ya jatuh ya ke bawah lah, mana mungkin ke atas. Tapi orang berpikir, kenapa nggak ke sana melayangnya, kenapa ke bawah? Pikir-pikir, dari hasil pikir itu ditemukanlah teori ini, teori itu, macam-macam. Jadi dari aktivitas berpikir itu kita malas berpikir. Sebenarnya semangat berpikir itu ada pada ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita. Maka kita tidak mewarisinya. Nah, jadi ini menjadi satu persoalan. Padahal kalau itu mau dilakukan dahsyat sekali. Karena aktivitas berpikir umat Islam itu bukan hanya dengan kacamata dunia, tapi dengan kacamata iman. Suruh baca alam semesta. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Allah suruh baca supaya bertambah iman. Bapak Ibu sekalian, jadi Allah keluarkan air, pancarkan air dari bumi, kemudian Allah keluarkan mar'a. Mar'a ini tanaman-tanaman, tumbuhan-tumbuhan. Untuk siapa? Untuk manusia, untuk hewan, yang semuanya nanti kembali ke manusia. Allah ciptakan tanaman untuk manusia, Allah ciptakan hewan untuk manusia juga. Akhirnya pemeran utama di dunia ini telah kita, manusia, yang Allah ciptakan untuk beribadah kepadanya, dan untuk manusia ditundukkan segala alam ini, untuk melayani kebutuhan manusia. Pada manusia Allah minta satu saja, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, disuruh beribadah, mengabdi kepada. Wal jibala arsaha, gunung telah Allah tancapkan supaya bumi ini tidak bergoncang. Allah kokohkan gunung itu untuk keperluan hidup kita manusia. Jadi gunung pun disuruh perhatikan, bukan sekedar disuruh daki-daki saja, tapi disuruh tengok apa rahasia di balik gunung itu. Kalau sekarang kan sudah mudah, Bapak Ibu sekalian, semua ilmu sudah ada. Ilmu tentang gunung ada, ilmu tentang bumi ada, ilmu tentang binatang ada, ilmu tentang tumbuhan ada. Hampir semua fenomena alam ini ada ilmu, disiplin ilmu khusus yang membahas tentang itu. Jadi kalau kita mau mentadaburi ayat-ayat Allah, itu bagus juga membaca ilmu-ilmu tentang itu. Jadi baca tafsir itu bukan hanya pakai ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu balaghah, ilmu hadis, enggak. Kalau dalam konteks tafsir al-ilmi, tafsir saintifik, itu perlu melibatkan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu yang berkait dengan ini, supaya kita betul-betul merasakan kebesaran Allah. Mata'an lakum wa li an'amikum,
dan semua itu Allah ciptakan sebagai kesenangan bagi kalian wahai manusia dan untuk hewan-hewan ternak yang kalian pelihara selama ini. Jadi mata'an, jadi dunia ini dijadikan oleh Allah untuk kita bersenang-senang. Mata' ini artinya sesuatu yang kita nikmati dalam batas waktu tertentu. Artinya ada batasnya. Apabila ajal telah tiba, baik ajal kita pribadi ataupun ajal kehidupan dunia ini, maka semuanya akan berakhir dan kita akan berpindah tempat dari kehidupan dunia kepada kehidupan akhirat. Jadi inilah beberapa ayat yang bisa kita tadabburi pada malam yang berbahagia ini. Pesan terpenting dari ayat-ayat ini adalah kita disuruh memperhatikan alam semesta dalam rangka mempertajam iman kita kepada Allah, dan semua apa yang telah Allah ciptakan dalam kehidupan ini membuktikan kebesaran Allah, kekuasaan Allah, sekaligus Allah ingin membuktikan bahwa hari kebangkitan itu akan terjadi. Sebagaimana Allah kuasa menciptakan langit, bumi dan segala isinya, Allah kuasa menciptakan manusia, bahkan membangkitkan manusia setelah kematiannya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik ibu yang lalu tentang Nabi Musa, tantangan yang dihadapi itu banyak. Kita tahu korban tiga satu, tapi kalau kita kembali ke Quran surat tentang semut di ayat 12 itu dikatakan ada 7 lagi mujizat Nabi Musa. Yang umumnya kita tahu kan Taurat, terus tongkatnya dilemparkan di urat, dan dalam batu Cina. Selain dari itu kan umumnya orang ada yang mungkin Pak Ustaz bisa terangkan 7 lagi mujizat. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun belum pas-pas kali 7, tidak apa-apa ya. Ada beberapa misalnya seputar tongkat juga. Misalnya tongkat itu ketika dipukulkan ke batu, ya, dipukulkan ke batu memancarkan mata air. Ada 12 mata air. Karena waktu itu orang Bani Israel ada 12 ada klan, 12 klan. Jadi kabilah Bani Israel itu besar. Jadi mereka ada marga-marganya lagi. Karena mengikuti anak Nabiullah Yakub itu. Ada yang namanya Yahuza, Lawi, macam-macam nama mereka itu. Jadi itu anak keturunannya jadi marga-marga itu bercabang-cabang. Maka ketika mereka haus di sebuah tempat dalam perjalanannya bersama Musa, mereka memerlukan air minum. Maka diperintahkan kepada Musa memukulkan tongkat itu ke batu, terpancarlah 12 mata air, masing-masing sudah ada dengan dengan mata airnya. Jadi tidak berebut-rebut lagi, karena Yahudi ini kan keras kepala nih. Kalau satu mata air nampaknya mereka akan berperang atau bermusuhan satu sama lain. Allah mudahkan kehidupan mereka, ya kan? Kemudian tongkat membelah lautan juga, seputar tongkat juga, tapi dalam berbagai kesempatan. Kemudian Allah turunkan apalagi manna wasalwa itu kan, makanan istimewa diturunkan untuk Bani Israel. Tinggal bangun tidur udah ada itu makanan itu. Burung puyuh dengan salwa itu burung puyuh, manna itu makanan manis. Makanan turun dari langit. Kemudian ketika Bani Israel berjalan bersama Nabi Musa, mereka dinaungi awan. Itu hebatnya Allah Ta'ala memperlakukan mereka dengan cukup baik. Tapi dasar Bani Israel keras kepala, Allah pun dilawan. Kalau mereka pergi kemana-mana itu awan mengikuti, menyertai. Untuk kita umat Nabi Muhammad aja kalau berjalan kepanasan kita. Tuh Bani Israel dikasih awan sama Allah Ta'ala, dinaungi. Manna wa salwa, awan. Banyak sekali mukjizat kebesaran Allah yang dinampakkan kepada mereka. Tapi itulah dasar Bani Israel, tidak bersyukur atas nikmat Allah. Jadi juga misalnya
dalam peristiwa penyembelihan sapi betina itu juga kan mukjizat Nabi Musa itu. Ya. Ketika ada peristiwa pembunuhan, seorang dibunuh oleh keponakannya, terus mayat jasad pamannya ini ditaruh di kampung sebelah supaya tidak ketahuan, karena pamannya orang kaya, keponakannya ingin mengambil harta warisannya. Sehingga dituduhlah orang kampung itu membunuh si paman tadi oleh keluarganya. Terjadilah sengketa, dituduh menuduh, akhirnya Nabi Musa atas wahyu dari Allah suruh sembelih aja lembu, sapi. Nah, kemudian orang-orang yang disuruh sembelih sapi ini kan bersilat lidah dia. Sapi yang bagaimana? Oh, sapi yang begini. Sampai akhirnya hampir saja sapi itu tidak ditemukan. Terakhir ketika sudah disembelih sapi yang sangat jarang itu dan dibeli dengan harga mahal, tapi sebagiannya itu kisahnya Israiliyat ya, sebagiannya. Tapi kisah penyembelihan sapi itu ada. Kemudian setelah sapi itu disembelih, diambillah salah satu bagian dari sapi itu, tubuhnya, entah ekornya, entah apanya. Ayat tidak mengatakan. Bagian dari tubuh sapi itu dipukulkan kepada si mayat tadi, orang yang meninggal tadi. Akhirnya orang itu hidup dengan izin Allah. Ya, kemudian dia berbicara. Rupanya yang bunuh dia keponakan sendiri. Nah, itu dalam kisahnya itu. Jadi kisah penyembelihan sapi dan hidupnya orang mati itu ada dalam Quran, walaupun detailnya itu diceritakan dalam Israiliyat. Dan dalam Ibnu Katsir ada disebut. Cuma Israiliyatnya nampaknya Israiliyat dalam kategori maskut anhu. Karena Israiliyat itu ada 3 macam Bapak Ibu. Ada yang mukhalif. Kalau Israiliyatnya mukhalif, bertentangan dengan prinsip Quran, itu kita tidak boleh terima. Kemudian yang kedua, Israiliyat yang muwafiq. Cerita dalam Israiliyat cocok dengan cerita dalam Quran, itu wajib terima. Yang ketiga Israiliyat dalam kategori maskut anhu. Israiliyat ini tidak ada dalam hadis, tidak ada dalam Quran, tapi kisahnya tidak bertentangan dengan prinsip Quran. Artinya kalau kita baca kisah itu tidak ada bertentangan dengan prinsip kesucian Nabi misalnya, tidak ada. Itu boleh, artinya bukan boleh diterima, boleh diceritakan. Cuma sikap kita netral, tidak membenarkan juga tidak mendustakan. Untuk kategori Israiliyat yang maskut anhu. Ya Butia selama ini kepada kita kan sering diceritakan Israiliyat. Nama Zulaikha, Habil Qabil itu Israiliyat semua. Cuma Israiliyat dalam kategori maskut anhu. Tidak apa-apa. Misalnya orang bercerita itu pun tidak ada masalah. Kalau orang mengingkari pun tidak ada masalah. Tidak ada hubungan dengan iman. Misalnya kalau ada orang, saya tidak percaya kalau anak Nabi Adam itu namanya Habil Qabil. Ada rusak iman? Ada rusak iman? Tidak. Karena Habil Qabil itu sumbernya Israiliyat. Tapi yang jelas anak Nabi Adam ada yang kejadiannya seperti itu. Salah seorang membunuh adiknya atau saudaranya, itu ada dalam Quran, ada disebut. Cuma persoalan namanya siapa itu tidak ada sebut dalam Quran. Ya kira-kira begitu Pak. Itu tanda-tanda kebesaran Allah yang ditunjukkan kepada Nabi Musa dan kaumnya. Wallahu a'lam. Ya. Itu juga sudah diciptakan ini alam itu kan sudah datang manusia sekarang. Kan kita tidak manusia tidak boleh merubah dirinya. Misalnya dia tidak puas dengan dirinya berubah menjadi itu. Bukan tidak benar. Dia terhadap alam ini. Ada manusia merubah alam ini dari lautan menjadi darat. Dan alam ini tidak dibuat menjadi bendungan, sehingga kan di situ memang ada manfaat, tapi ada juga manfaat. Seperti kampung-kampung diterapkan dari itu terjadilah di sana manusia ada yang menjadi fakir, ada yang mendapat manfaat. Itu bagaimana Pak? Ya. Memang zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas ya. Telah nampak kerusakan di muka bumi disebabkan ulah tangan manusia. Jadi memang ada efeknya itu, ada konsekuensinya ketika alam ini dirusak. Bukan diperbaiki, dirusak. Bukan diberdayakan, tapi memang
dirusak tatanannya itu akan kembali bahaya mudaratnya kepada manusia itu sendiri. Nah, sebagai contoh misalnya penebangan hutan secara liar ya. Nah, hutan yang seharusnya bisa menjaga ekosistem lingkungan akhirnya dirusak. Nah, itu akhirnya apa? Manusia yang menerima akibatnya. Tapi kalau misalnya ada sebuah daerah yang tandus, tidak ada tanaman, kemudian diupayakan supaya itu hidup tumbuhan tanaman, nah itu bagus. Itulah tugas manusia jadi khalifah di muka bumi, itulah untuk memakmurkan bumi, memanfaatkan yang ada untuk kebaikan, tidak ada masalah. Nah, untuk kepentingan manusia tanpa melakukan pengerusakan. Jadi bukan artinya kita tidak boleh buat apa-apa di dunia ini, tidak boleh buat gedung, tidak boleh buat jembatan, tidak boleh buat, silakan buat, tapi dijaga itu keseimbangan itu. Memang kita disuruh memakmurkan bumi ini, tapi jaga ekosistemnya, alamnya. Makanya kalau kita mau buat segala sesuatu kan ada amdal ya, ada istilahnya amdal ya. Amdal itu perhatikan, jangan nasi bangun, amdalnya dibiarkan, itu akibatnya kena kita. Nah itu memang sebenarnya itu Islam semua, itu ajaran Islam. Nah itu. Misalnya ini daerah ini tidak ada perairan, sehingga pertaniannya kalau pertaniannya tak ada hujan setahun sekali, kita mau bagaimana panennya tiga kali setahun, buatlah irigasi, itu bagus, tidak ada masalah. Ketika Islam berkuasa zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu dilakukan oleh para sahabat, dibuat irigasi dan sebagainya oleh para sahabat, itu dalam rangka memakmurkan bumi, tidak ada masalah, itu bagus, positif. Jadi kita tidak menolak kemajuan zaman yang berpihak kepada alam ini, berpihak kepada pelestarian alam, tidak ada masalah. Tapi yang kita musuhi, yang kita kecam adalah tindakan-tindakan yang merusak alam. Itu buka lahan dibakarnya hutan, ya kan? Nah, itu kan bukan tindakan yang benar, itu dan zalim itu. Agama juga melarang. Seperti itu. Jadi seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.